Roh Kudus, ini adalah waktumu. Berkaryalah Engkau di tempat ini, membersihkan tempat ini dari setiap pencemaran yang ada, menguduskan hati, jiwa, dan pikiran kami, mengisi bejana kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau penuh dengan kuasa. Hadirlah Engkau di tempat ini. Hadirlah Engkau. Roh Kudus, perkenanan-Mu, hadirlah Engkau di tempat ini. Hadir Engkau di tempat ini. Roh Kudus, hamba mohon kehadiran-Mu. Hamba mohon, hadirlah Engkau di tempat ini. Berkenanlah Engkau Tuhan. Haleluya. Berbicaralah Engkau Roh Kudus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Setiap topeng-topeng kemunafikan kami buka semuanya, rendahkan hati di hadapan hadirat-Mu. Perkenanan-Mu yang melayakkan kami pada pagi hari ini. Biar pujian penyembahan kami ini berkenanlah di hadapan-Mu. Kami mohon favor-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Bapa. Mereka pulang tidak sia-sia, tetapi mereka pulang membawa mujizat demi mujizat atas setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Yesus itu luar biasa, Yesus itu ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus, bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama di minggu pertama, di hari pertama, di bulan Juni. Mari kita mempunyai spirit yang profetik seperti nama gereja kita, apostolik dan profetik. Ada amin? Jadi tidak alergi dengan yang namanya apostolik dengan profetik. Jadi kita imani di bulan pertama ini, bulan Juni, di hari pertama pas tanggal 1. Kita deklarasikan supaya di sepanjang bulan Juni ini kita akan terus mengalami perkenanan Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Setiap akhir dan setiap awal bulan saya selalu menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Dan saya terus belajar mendeklarasikan firman Tuhan. Karena saudaraku, hidup kita ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Penguasa-penguasa di udara. Itu sebabnya setiap hari kita harus terus belajar mendeklarasikan firman Tuhan. Setiap hari kita harus belajar untuk terus kita bawa hidup kita di dalam peperangan rohani. Ada amin? Saya kasih satu ilustrasi saudaraku. Ya. Dalam perjalanan hidup ini ada sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Di mana ini sangat bermakna. Kita ya, jadilah seperti gelas yang kosong ini. Anggap inilah gelas aqua. Saudaraku,
Saya tidak bawa gelas, takut pecah di jalan. Jadi saya bilang sama anak yang di rumah, kamu cari dulu itu botol, aku gelas. Tapi kering ya, saya bilang begitu ya. Jadi begini, ada sebuah perumpamaan yang sangat sederhana tapi sangat bermakna. Jadilah seperti gelas yang kosong. Ada amin? Kenapa kita harus jadi seperti gelas yang kosong, saudaraku? Ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus mengosongkan diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Ada amin? Saudaraku, saya mau katakan, kenapa? Kalau ini dia penuh, ini penuh, bisa diisi air enggak? Ya, oh ini masih ada, belum penuh banget ya. Katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi ini belum penuh banget, tapi masih bisa diisi sedikit lagi. Tapi enggak maksimal, benar ya? Masih tetap ini ya. Jadi sebuah gelas yang penuh kalau diisi, tidak bisa lagi, benar enggak? Benar enggak Bapak Ibu? Demikian juga dengan hati kita. Kalau hati kita merasa sudah tahu segalanya ya, merasa tidak membutuhkan Tuhan, merasa tidak membutuhkan pengajaran, merasa tidak membutuhkan didikan, merasa tidak membutuhkan, yaitu dibaharui hidupnya, maka dia tidak akan bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Nah, tetapi kalau kita mau jadi seperti gelas yang kosong ini, saudaraku, Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Ada amin? Amin? Tetapi kalau kita seperti gelas yang penuh ini, gak akan bisa diisi air lagi karena udah penuh, dia akan menjadi orang yang tertutup. Dia menjadi akan orang yang tidak mau terima firman Tuhan. Dia tidak akan mau terima pengajaran apapun itu. Ya wes, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Udah pulang begitu-begitu aja hidupnya. Pelayanan. Gereja. Tetapi dia tidak mengalami sesuatu di dalam hidupnya. Karena tadi dia tidak mau mengosongkan dirinya. Tetapi kalau kita mau seperti gelas yang kosong ini, kita mau belajar seperti Yesus mengosongkan diri. Setiap hari kita mau diisi, saudaraku. Amin? Amin? Ya, Tuhan mau setiap hari ya kita diisi. Ketika diisi oleh air ini, kita mau menerima firman Tuhan. Amin? Kita mau setia datang beribadah. Amin? Kita mau dididik, amin. Kita mau menerima teguran, amin. Gak gampang sakit hati kalau ditegur sama gembalanya, amin. Gak gampang sakit hati kalau ditegur sama diingatkan, gak usah ditegur, diingatkan sama pemimpin rohaninya, amin. Iya, gak gampang sakit hati ketika dinasehati orang tuanya. Karena banyak anak-anak muda di gereja itu wow, di rumah, anak saya begitu saudaraku. Maminya telepon saya, Miss, tolong bilangin dulu ya. Dia kayaknya itu cuma nurut sama Miss Esther doang. Saya maminya yang melahirkan saja. Dia melawan Miss. Aduh, saya gak bangga dibilang dia nurut sama saya. Tapi saya, sedih saya saudaraku. Langsung saya panggil anaknya. Kalian, orang tua kalian belum percaya Yesus. Kenapa begini mami marah-marah ini bla 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 bla. Yo Miss begini. Aduh, ayolah. Kalian ini, saya bilang gitu saudaraku. Tapi puji Tuhan anaknya mau dibilangin. Terkadang seperti itu. Yang punya anak ibu-ibu benar enggak? Apalagi Gen Z, Gen Alpha ya. Nah, tapi kalau kita ini semua ya, mau anak kecil, anak muda, yuk jadilah kita tadi seperti gelas yang kosong ini. Jadi kita mau diisi terus, dinasehatin maminya, di gereja jangan rajin, oke taat luar biasa, di rumah melawan maminya, suruh nyuci piring aja malas ya, minta ampun ya kan. Tapi tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah artinya begini, Tuhan mau saya, Bapak Ibu di tempat ini semua,
kita seperti gelas kosong ini, dan ketika diisi, kita diisi terus dengan kebenaran firman Tuhan, dengan nasihat, apapun itu saudaraku, kita siap menerima. Katakan, saya siap menerima. Saya siap belajar. Saya siap dididik. Saya siap bertumbuh. Ada amin? Ada amin? Jadi itulah saudaraku, saya mau katakan sebelum saya menyampaikan temanya, pada pagi hari ini kosongkan dulu hatimu. Amin? Kosongkan dulu dirimu. Waktu penyembahan tadi, saya tidak tahu, tetapi yaitu minta Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Minta Roh Kudus terus berkarya di tempat ini. Ada amin? Supaya Roh Kudus berkarya lebih dahsyat lagi, kosongkan dulu dirimu seperti gelas kosong. Setuju? Sepakat dulu kita. Setuju? Amin. Kita lanjut dengan tema yang diberikan oleh gereja adalah Tuhan setia akan janjinya. Saudaraku, hari Kamis kita baru memperingati, merayakan yaitu kenaikan siapa? Setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus di bumi ada berapa hari? 40 hari. Selama 40 hari dia menunjukkan dirinya dan lain-lain bla bla bla. Dan hari yang ke-40 saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Dan ini bukan kisah dongeng, kisah fiksi, kisah yang dibilang apalah oleh orang-orang tertentu saudaraku, tetapi ini adalah real, nyata. Ada amin? Jadi kenaikan Yesus ke surga itu punya tujuan yang luar biasa. Salah satunya adalah menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Karena kita tidak selamanya di bumi ini. Kita tidak tahu kapan waktunya dipanggil oleh Tuhan. Siap atau tidak siap, kita harus berangkat, tinggal nunggu antriannya. Itu sebabnya jangan main-main dengan hidup. Tapi ada janji Tuhan. Tuhan setia akan janjinya. Waktu dia naik ke surga, saudaraku, dia punya tujuan untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan adalah setia akan janjinya, tetapi sebelum dia naik, dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Dia berjanji dia akan memberikan apa? Roh Kudusnya kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan Roh Kudus tidak hanya dibiarkan begitu saja ada di bumi ini, tetapi katanya Roh Kudus itu akan memberikan engkau apa? Kuasa. Ada amin? Enak loh Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus itu gimana ya? Mengalami Roh Kudus itu luar biasa Bapak Ibu. Tergantung engkau tadi, mau gak engkau mengosongkan dirimu? Mau gak engkau taat? Mau gak engkau dengar-dengaran? Kita sama-sama baca firman Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Yuk, ada di itu ya. Oke. Sorry, 24. Oh iya, saya cuma mau lihat itunya. Kalau di Alkitab, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia memberikan nasihat kepada jemaat di situ. Ada amin? Yuk, kita baca dari ayat 23 dulu ya. Ya, dari 23. Ya, ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Salam, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu di firman Tuhan katakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan, siapa itu Ia? Tuhan Yesus sudah memanggil saya, memanggil Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Apapun profesimu, Dia mau manggil kita. Yang pertama Dia mau panggil kita supaya kita hidup di dalam kekudusan, supaya terpelihara sempurna, supaya waktu Dia datang kita tidak bercacat celah di hadapannya. Ada amin? Atau waktu kita tidak mengalami waktu Yesus datang kedua kali, dipanggil. Kita nggak tahu kapan waktunya, saudaraku. Dipanggil Tuhan, kita hidup tidak bercah. Tetapi firman Tuhan bilang, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Next. Saudaraku Yesus Kristus. Saya mau katakan, prinsip dasar di dalam keyakinan kekristenan adalah Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Katakan amin. Katakan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau manusia sering ingkar janji, orang yang pacaran mungkin pas lagi pacaran janjinya banyak sekali. Oke, ditepati. Tetapi banyak orang yang saya layani ketika berumah tangga, berubah 180 derajat, lupa janji-janjinya waktu pacaran. Orang yang mungkin kita percayai bisa dia ingkar janji. Atau mungkin orang terdekat kita, pasangan kita bisa ingkar janji. Tetapi ada satu pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat ajaib, pribadi yang sangat hebat, ya, yaitu Yesus. Ada amin? Yesus adalah pribadi yang tidak akan pernah mengingkari janjinya, Bapak Ibu. Ada amin? Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus percaya Tuhan itu setia akan janjinya? Dia kan Tuhan yang tidak kelihatan. Mengapa saya harus percaya? Yang pertama, karakternya tidak berubah dan dapat diandalkan. Ada amin? Karakternya yang tidak berubah dan dapat diandalkan, saudaraku. Dia adalah Yesus yang sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Contohnya, waktu Yesus disalibkan, yang mengkhianatinya adalah Yudas Iskariot. Apa yang terjadi? Waktu dia ditangkap, para serdadu-serdadu datang dan salah satu muridnya emosi jiwa. Langsung memotong telinga salah satu serdadu itu. Apa yang terjadi? Harusnya, syukurin gitu. Tapi Tuhan bilang stop. Dia menyembuhkan kembali telinganya. Dia tahu waktunya. Dia gak mau membalas. Dia diam. Dia gak marah. Karena memang itu yang harus dia lewati. Dia tahu Yudas mengkhianatinya, tapi dia diamkan. Dia kasih kesempatan. Dia tahu Simon Petrus akan menyangkal dia sampai 3 kali, tapi dia kasih kesempatan. Cuman Yudas Iskariot, dia nggak tahan dengan intimidasi si iblis, akhirnya dia bunuh diri. Tetapi Petrus, dia mau bangkit. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dan ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ada amin? Yesus tidak berubah kasihnya. Waktu dia tidak dianiaya dan waktu dia dalam perjalanan mengajar kan enak. Dia mengajarkan, dielulukan kan? Dia mengajar, gak ada siksaan. Dia tetap sama
karakternya sama. Sama seperti waktu dia disalibkan, dia tidak berontak sama sekali. Itulah yang tidak pernah berubah. Luar biasa enggak Tuhan kita? Saya mau tanya, ada enggak Tuhan seperti itu di tempat yang lain? Hanya Tuhan Yesus kita, saudaraku. Sifatnya yang tidak dapat diubah. Dia adalah Tuhan yang sempurna dan tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Ada amin? Itulah sebabnya mengapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia akan janji-janjinya. Ini. Ada amin? Saudaraku yang kasih Kristus, ada beberapa contoh ya. Janji Tuhan menyertai setiap langkah hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita akan baca bersama-sama next. Janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Artinya saudaraku, di sini janji Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Ini adalah janji yang selalu ditepati oleh Yesus. Ayat ini memberikan jaminan bahwa Tuhan adalah sahabat yang setia. Ada amin? Dia sahabat yang setia, yang selalu hadir. Ini hadir loh, selalu hadir. Dan peduli terhadap mereka yang percaya kepadanya. Engkau tidak akan mengalami ini kalau engkau tidak mengosongkan dirimu. Engkau tidak akan mengalami bahwa engkau benar-benar punya sahabat yang setia seperti Yesus. Kalau engkau tidak mengosongkan dirimu, engkau tidak akan mengalami bahwa Yesus selalu hadir dalam hidupmu. Bukan hanya suamimu yang selalu hadir dalam hidupmu. Bukan hanya pacarmu yang selalu hadir dalam hidupmu. Bukan hanya istrimu yang selalu hadir dalam hidupmu. Engkau tidak akan bisa merasakan ini kalau engkau tidak mengosongkan dirimu. Ada amin? Saudaraku, janji Tuhan, kita dapat memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menepati janjinya karena Dia adalah Tuhan yang setia. Ada amin? Ini contoh ya. Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini adalah ayat nasihat waktu sebelum Yesus naik ke surga. Kalau baca ayat sebelumnya dia bilang dia akan memberikan Roh Kudus turun kepada kamu. Dia akan memberikan Roh Kudus yang berikan kuasa kepadamu sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang kasih Kristus. Next contoh. Apalagi janji Tuhan, janji Roh Kudus. Karena kita ini di momen-momen kita doa 10 malam. Doa 10 malam kita tidak menantikan lagi. Tuhan Roh Kudus itu sudah ada. Ada amin? Roh Kudus itu sudah ada dalam diri setiap orang percaya. Tetapi pertanyaannya, engkau mau mengaktifkan atau tidak? Baterai saya, kalau tinggal 17%, saya tidak akan bisa ini buka-buka yang lain internet, tenet gitu. Udah susah browsingnya. Atau untuk telepon juga udah enggak ini. Kenapa? Karena sudah lowbat. Perlu diapain Bapak Ibu? Dicas. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia bilang, yuk Kisah Para 1 ayat 8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada amin? Saudaraku, di sini kita sama-sama belajar bahwa ayat ini menegaskan kepada para murid pada saat itu bahwa murid akan menerima kuasa Roh Kudus yang akan melengkapi, yang akan menguatkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas besar yang diberikan oleh Yesus. Ada amin? Bukan hanya kepada muridnya pada saat itu, kepada semua orang-orang percaya kepada Yesus. Muridnya atau tidak? Murid. Amin. Bapak Ibu murid Yesus atau tidak?
Yes, kita semua di sini murid Yesus. Yang artinya bahwa pada siang hari ini Yesus mau katakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi hidup kita, untuk menguatkan kita dalam melaksanakan tugas besar yang diberikan oleh Yesus. Amin. Tugas besarmu mungkin sebagai istri, tugas besarmu sebagai kepala rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pendeta, sebagai gembala. Tugas besar bukan hanya berbicara di ladang pelayanan saja. Tetapi tugas besar kita, apapun profesimu, tugas besarmu, Tuhan akan berikan engkau kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ada amin? Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus akan memberikan kuasa untuk berani bersaksi. Ada amin? Kita harus berani bersaksi dong. Saya selalu melatih untuk orang bersaksi. Yuk saksikan kebaikan Tuhan, jangan malu. Supaya orang tertular. Tertular, oh iya, luar biasa ya. Tapi jangan, saya selalu bilang, jangan lihat kesaksiannya, dia sudah dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi tanya proses yang dia alami seperti apa. Air mata yang dia keluarkan seperti apa untuk dia ada di tempat seperti ini. Untuk ada dia di posisi seperti ini. Tanya prosesnya. Jangan tanya dulu gimana caranya. Harus mau dulu diproses. Ada amin? Tetapi di dalam proses itu kehidupan kita terus diproses oleh Tuhan, saudaraku. Terkadang ada rasa tidak kuat. Benar atau benar? Pengen menyerah, capek, lelah Tuhan. Udah Tuhan, aku gak kuat lagi. Masih mending kalau ngomongnya begitu. Ada yang gak diskusi lagi sama Tuhan, udah dia langsung bunuh diri. Karena dia tidak punya. Saudaraku, itulah fungsi Roh Kudus. Ada amin? Tetapi kalau bateraimu lowbat, tidak kau cas, gimana bisa digunakan? Bisa enggak saudaraku? Saya kalau pergi kemana-mana, saya harus pull dulu. Karena kemana-mana saya naik Grab. Ya, kalau dekat naik angkot. Saya apa kalau baterai lowbat, cuma 13% enggak bisa saya pesan Grab saudaraku. Sama hal ya, roh kita. Tadi ingat, Roh Kudus sudah ada. Tapi perlu dicas. Supaya engkau bisa kuat. Bagaimana engkau berani bersaksi tetapi Roh Kudus tidak ada di dalam dirimu? Ada amin? Paham ya? Nah, Roh Kudus itu suka tinggal di dalam hidup yang kudus. Tapi kalau kudisan hidup kita, cara hidup kita, engkau gak akan bisa bersaksi. Engkau gak akan bisa mendengar suaranya. Engkau tidak akan bisa peka. Roh Kudus akan berikan kuasa untuk mengungkapkan kebenaran. Ada amin? Ada pengurapan seorang Nabi Elia, Nabi Elisa yang berani mengungkap kebenaran, yang tidak kompromi dengan dosa dan membuat perubahan dalam kehidupan orang lain. Ada amin? Itulah gunanya ketika kita berdoa selama 10 malam ini. Roh Kudus minta dulu. Saya gak tahu 2 hari ini, saudaraku, selama doa pencurahan Roh Kudus 2 hari ini, Roh Kudus bilang kepada jemaat ya, Roh Kudus hanya bilang bersihkan, pembersihan. Saya nggak tahu saudaraku. Jadi waktu di dalam doa saya bilang, ayo dibersihkan dulu, dibersihkan. Ternyata ada yang masih ini, ada yang masih ini, ada yang masih ini, ada yang masih ini. Wah, waktu mereka pembersihan manifestasi dalam arti apa? Menangis di hadapan Tuhan apa? Setelah itu saya baru paham tadi malam. Iya ya Tuhan, ketika kami dibersihkan, bersihkan dulu diri kami. Setiap hari ini kita ini penuh dengan virus saudaraku. Benar enggak? Iya, bukan virus ini ya, penyakit. Tapi virus apa? Mungkin ada yang bikin kita marah, kesal, hati, gimana. Benar enggak? Tapi itulah perlu dibersihkan. Sehingga ketika ini bersih, baru Roh Kudus bisa masuk dalam hati kita. Ada amin? Dan diberikanlah kita kuasa. Amin? Dan ketika engkau berdoa,
doamu segera dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan ketika engkau menumpangkan tangan kepada yang sakit, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Ada amin? Dan engkau akan mulai peka menjalankan apa yang maunya Tuhan dan apa yang tidak maunya Tuhan. Ada amin? Ini keinginanku atau keinginan Tuhan? Itu tidak mudah memang, harus melewati banyak proses-proses yang tidak enak. Next, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, udah paham tentang Roh Kudus? Itu salah satu janji Tuhan, amin? Amin? Dan kenapa kita harus berdoa? Ya, untuk ngisi ngecas lagi, jadi bukan sebagai tradisi, hanya bahasa roh. Jadi saya mendapatkan satu ini ya, dari seorang hamba Tuhan. Terkadang kita dalam berbahasa roh itu ada yang berbahasa roh karena kedagingan dan ada yang memang karena bahasa rohnya benar-benar itu dari Roh Kudus. Ya, kedagingan, ngomong tapi nggak tahu. Ya udah ngomong ikut-ikutan gitu. Ngomong kedagingan. Tapi saya rindu umat Tuhan di tempat ini ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, benar-benar pure kuasa Roh Kudus, bukan karena kedagingan. Ada amin? Itu salah satu janji Tuhan. Lalu, saya diingatkan tentang kisah Yusuf tadi pagi. Ini saya tambahin lagi. Yusuf, saudaraku, mengalami janji Tuhan. Ya, karena kita belajar tentang janji Tuhan. Yusuf, saudaraku, ya, dia mengalami janji Tuhan meskipun selalu banyak rintangan. Saudaraku, Yusuf waktu itu dia bermimpi bahwa dikatakan bahwa apa di sini? Dia akan menjadi orang yang besar atau penguasa di Mesir. Tetapi untuk mengalami janji Tuhan ada perjalanan 13 tahun untuk dia diproses oleh Tuhan. Jadi supaya kita jemaat Tuhan, ini kita harus paham dulu konsepnya. Untuk engkau bisa mengalami janji Tuhan, yes, amin. Ya aku percaya janji Tuhan. Tapi ketika engkau diproses oleh Tuhan, engkau enggak kuat. Engkau langsung tidak mau ke gereja lagi. Itu namanya tadi kita harus kosongkan diri dulu seperti gelas. Ada amin? Supaya apalagi anak-anak muda sekarang maunya yang instan terus, tidak mau berproses. Benar gak? Pelekor, zaman dulu ya beda lah, mami mah, mami, udah begitu kan anak-anak sekarang kan. Maunya instan, kerja juga, gitu kan. Saudaraku, semuanya mau instan, tidak mau diproses. Saya miris banget, ada seorang jemaat cerita, saudara dia melamar kerja dengan pakai ijazah adik atau kakaknya, lupa saya ya. Karena mirip ya, kakaknya ya. Karena mirip wajahnya. Anak Tuhan, pelayanan. Saya pikir, saya baru ini, ya dia gajian, puji Tuhan aku dapat berkat Tuhan. Sering kali kita bilang, terima kasih Tuhan buat janjimu, puji Tuhan, aku dapat berkat Tuhan. Tapi caranya salah. Saya bilang, aduh gimana itu pakai ijazah, karena mirip wajahnya saudara, benar-benar mirip. Cicinya lulus SMA, dia enggak lulus. Aduh, generasi sekarang menghalalkan segala cara. Tapi bilang itu berkat Tuhan, janji Tuhan. Itu salah, bertobat. Tapi kita mau belajar seperti Yusuf. Yusuf menerima mimpi tentang keagungannya, tetapi ia mengalami kesulitan dan dijual menjadi budak. Meskipun menderita, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan janjinya. Ada amin? Saudaraku, meskipun menderita, tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan janjinya. Dan penggenapannya kita melihat Tuhan menggenapi janjinya dengan mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir. Yusuf tidak secara otomatis dia menjadi
menjadi penguasa Mesir. Tetapi ada perjalanan selama 13 tahun. Bahkan dia sampai difitnah oleh istri Potifar. Untuk mempertahankan imannya. Karena dia tidak mau jadi pria yang keganjenan. Dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Sekalipun resikonya dia diusir, dipenjarakan. Tetapi semua mendatangkan kebaikan, saudaraku. Di penjara dibohongin lagi dia. Ketika Tuhan kasih dia karunia menafsirkan mimpi. Orang yang ditafsirkan mimpi itu menjadi orang yang luar biasa dan dia lupa kepada Yusuf. Jadi udah kalau engkau dilupakan oleh orang kebaikanmu itu biasa. Engkau mau dipakai Tuhan seperti Yusuf. Ada amin? Yes, karena ini saudaraku, perjalanan yang sulit. Untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Tapi ingat karakter Tuhan, dia setia. Sekalipun prosesnya panjang. Tapi Tuhan tetap tepati di akhirnya. Jadi enggak seperti mimpi Yusuf? Jadi enggak Bapak Ibu? Tapi kalau tadi dia tidak taat, kalau tadi dia menjadi pria yang keganjenan, mau terima tawaran istri Potifar, dia enggak akan jadi seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sama dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali kita enggak kuat dengan proses. Karena kita mau instan, akhirnya enggak jadi. Seperti akhirnya bangsa Israel keliling-keliling 40 tahun. Harusnya bisa menyampai ke tujuan Tuhan itu cuma berapa hari. Akhirnya berpuluh tahun. Pada siang hari ini Tuhan mau katakan kepada saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan benar-benar setia terhadap janjinya. Tetapi mari kita mau belajar. Mari belajar kita dipenuhi oleh kuasa oleh Roh Kudus. Mari kita belajar untuk mengosongkan diri kita. Kita belajar menerima urapan Roh Kudus. Kita mau belajar untuk terus Roh Kudus perbaharui hidup kita. Kita mau belajar seperti Yusuf. Yang dia tetap kuat. Yang dia tetap percaya kepada Tuhan. Yang dia tetap setia sekalipun dia lewati banyak masa kesulitan. Dan dia harus menunggu 13 tahun sebelum Tuhan mengangkatnya sebagai penguasa Mesir. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Saudaraku, saya sangat senang lihat kehidupan Yusuf ini. Banyak sekali inspirasi dalam hidupnya. Ini menjadi inspirasi bagi kita, apalagi generasi Gen Z, Gen A. Yuk, nikmati proses. Ada amin? Supaya engkau mengalami janji Tuhan yang setia itu. Ada amin? Saudaraku, Tuhan menyertai Yusuf dalam berbagai kesulitan. Katakan Tuhan menyertai aku dalam berbagai kesulitan. Itu salah satu janji Tuhan Bapak Ibu. Ada amin? Sebelum saya tutup, saya punya seorang teman. Ya, tolong Kak Jojor. Saya itu kemarin ya waktu tanggal 5 ya. Tolong Kak, enggak apa-apa bisa. Dia pulang naik busway. Saya bilang begini. Saya kan kalau kemana-mana, kalau nggak naik busway, naik kereta ya saudaraku. Saya aja kalau udah naik busway, naik tangga itu malas banget, capek kaki saya. Saya bilang, kakak masih mau naik busway dengan kaki begitu? Bilang gitu. Bisa, saya begini, saya malu sama diri saya sendiri. Tuhan, aduh, tidak ada kata jangan pernah mengeluh, menyerah Esther. Saya lihat Kak Jojor aja naik tangga, naik busway loh. Baik. Kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, proses. Apa ya Tuhan taruh lah. Perlu mic atau gimana? Oke. Terima kasih Kak Esther. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Jojor. Saat ini saya melayani di gereja, salah satu gereja GBI di Kelapa Gading. Dan saat ini juga saya sedang menempuh sekolah saya teologi di STT Petamburan. Saya mau sharing bagaimana Tuhan itu luar biasa ya.
kita tuh harus hidup di dalam perjanjiannya. Tuhan berjanji, masalahnya kita hidup nggak di dalam janji Tuhan. Ya, Tuhan itu menyatakan bahwa Dia setia. Tuhan itu banyak janji-janji Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Permasalahannya seringkali, apakah kita benar-benar sudah menghidupi janji Tuhan itu? Apakah kita ada di dalam perjanjiannya? Nah, saya mau sharing bagaimana saya menghidupi janji Tuhan di dalam hidup saya gitu ya. Saya terlahir dengan kondisi seperti yang Bapak Ibu lihat, ya saudara-saudara lihat, mungkin menurut dunia tangan saya tidak sempurna, ya kaki kiri saya ini pakai kaki palsu, ya jadi hanya sebatas lutut saja. Waktu saya lahir itu, saya lahir prematur, berat saya hanya 1,7 kilo. Dan mama saya mengalami pendarahan hebat. Saat itu saya masuk ICU, dokter bilang ini anak nggak ada harapan, dia nggak mungkin selamat. Ya, waktu itu mama saya pendarahan sampai pingsan, papa saya dia berdoa dan memanggil pendeta untuk datang ke rumah sakit. Papa saya bilang waktu itu, setidaknya kalaupun anak saya tidak selamat, dia sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan ya, ketika saya didoakan, saya bisa hidup sampai hari ini. Saya percaya bahwa kehidupan saya itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam rancangannya, ada di dalam janjinya. Karena setiap kita ada di dunia ini, itu punya maksud dan tujuan. Tuhan tidak menciptakan kita, ya udah untuk nggak ngapa-ngapain tuh enggak. Walaupun kondisi saya seperti ini, Tuhan menyiapkan sebuah rancangan yang baik buat saya. Dan itu yang selalu saya pegang. Karena saya percaya setiap kita ini masterpiece of God, ya kan? Setiap kita, masterpiece itu kan sesuatu yang outstanding, extraordinary. Sesuatu yang khusus, spesial Tuhan ciptakan untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang saya imani, saya pegang janji Tuhan itu. Kehidupan saya nggak mudah. Ya, masa kecil saya lewati dengan, kalau zaman sekarang bilang banyak pembulian. Ya, anak-anak melihat kondisi saya, mereka pasti banyak ngejek. Tentu itu membuat saya menjadi minder waktu itu ya. Bahkan ketika saya mau masuk sekolah, saya nggak diterima. Di sekolah umum saya nggak diterima. Papa mama saya waktu itu saya ingat mereka sampai nangis untuk mencari kayak sekolah di mana. Tapi lagi-lagi ya Tuhan ingatkan melalui orang tua saya. Saya ingat dari kecil saya sudah diajak untuk berdoa. Jujur kita doa yuk minta sama Tuhan. Supaya kamu bisa masuk sekolah. Kita berdoa dan Tuhan akhirnya buka. Saya diterima di salah satu sekolah negeri. Saya sekolah di sana. Dan luar biasanya Tuhan juga tidak pernah mempermalukan saya. Waktu itu mama saya cuma bilang, mama sekolahin kamu tuh hanya untuk sampai kamu gak dibodoh-bodohin orang lah. Minimal kamu tahu baca tulis, bisa hitung. Jadi kamu gak dibodoh-bodohin orang. Tapi Tuhan luar biasa. Dia gak sampai hanya saya sekolah. Tapi dia kasih sesuatu yang lain. Dia beri saya kepintaran. Akhirnya saya bisa sampai masuk kuliah di UI. Saya masuk di akuntansi. Saya sekolah di sana. Itu perjalanan tidak mudah. Yang tadi saya bilang, saya banyak mengalami pandangan sebelah mata dari orang-orang yang tidak percaya dengan saya, guru-guru yang tidak percaya. Karena di sekolah itu selalu saya satu-satunya yang dengan keterbatasan yang hanya saya. Semua yang lain normal, hanya saya dengan segala keterbatasan saya gitu. Jadi mereka setiap saya masuk sekolah itu, sekolah baru ya, dari SD ke SMP itu banyak yang meragukan. Banyak yang tidak percaya apakah saya bisa gitu. Tetapi sekali lagi, saya hidup di dalam perjanjiannya. Ya. Tuhan yang menggenapi. Dan ketika saya mulai masuk bekerja, struggle lagi. Nggak ada ratusan perusahaan yang saya datangi. Saya lulus dengan IPK di atas 3 ya.
dari universitas terbaik. Waktu daftar, tes demi seleksi, saya selalu lulus. Tapi saya selalu gagal ketika ketemu dengan usernya. Waktu mereka lihat, wah kaget. Oh ini orangnya. Ya. Awalnya mereka menolak dengan cara halus. Ya lama-lama saya udah tahu. Ini pasti tanda-tanda nggak diterima lagi nih. Jadi saya waktu wawancara biasanya saya tanya, Pak di kantor ini sudah ada nggak orang seperti saya? Kalau misalnya tinggal ada 2 orang dan saya yang terbaik, siapa yang dipilih Pak? Karena saya nggak mau buang waktu lagi berharap. Ya, pada akhirnya mereka selalu bilang, maaf, belum pernah ada. Pasti kami akan pilih yang lain. Sekalipun kamu yang terbaik. Wah hancur hati saya. Waktu itu saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya sudah berusaha berjuang sampai titik ini. Tapi kenapa? Saya masih harus gagal. Tuhan ingetin saya waktu itu. Tuhan bilang, Jojor, kamu percaya sama saya? Apakah pekerjaan terlalu kecil untuk saya bisa lakukan bagi kamu? Wah, di situ saya nangis. Tuhan, maaf, saya minta ampun. Saya minta ampun, saya bertobat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan masa hanya karena masalah sepele kecil ya. Pekerjaan itu sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa marah sama Tuhan hanya hal sepele? Di situ saya minta ampun, saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, kalaupun saya dapat pekerjaan, izinkan saya bisa memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan saya. Kemudian ada seseorang menawarkan saya bekerja di asuransi. Waktu itu saya langsung terima, karena saya pikir apa yang, itu kan selesai doa ya. Langsung dapat tawaran, jadi saya pikir ini datang dari Tuhan. Walaupun keluarga saya bilang, kamu bisa gak sih? Itu susah loh. Bukan pekerjaan mudah loh. Di asuransi itu tantangannya banyak. Saya bilang, kalau Tuhan yang taruh saya di situ, Tuhan yang akan sertai saya. Nah, ketemu orang ya, nawarin asuransi itu gak mudah. Orang normal aja nawarin asuransi ditolak, bener gak? Apalagi saya yang datang. Ya kan? Mana mau mereka lihat saya. Tapi kalau Tuhan yang punya rencana, siapa yang bisa? Bener gak? Tuhan ada bersama saya. Saat itu saya bilang, Tuhan saya mau menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Tuhan izinkan saya. Ya waktu itu bisa dibilang Tuhan itu menginikan ego saya lah ceritanya ya. Karena selama ini saya kan selalu ditolak. Ya, jadi kali ini kayak Tuhan, aku mau kasih nih sama kamu. Bonus nih, yang supaya kamu tahu bahwa aku ini setia. Bahwa aku ini senantiasa menepati janjiku. Tuhan bawa saya loh. Saya gak hanya menjadi agen biasa. Saya sampai dipromosikan. Sampai saya akhirnya diminta sama direktur dari perusahaan saya untuk saya kasih motivasi. Waktu ada pembagian award gitu ya, karena saya salah satu di situ yang menerima juga. Jadi saya sharing di situ bagaimana Tuhan yang bawa saya. Dan ternyata Tuhan bawa saya lebih lagi. Saya menjadi mulai diundang ke perusahaan-perusahaan untuk menjadi motivator. Saya mulai keliling Indonesia. Saya saksikan tentang kebesaran Tuhan. Nah, di situ mulai ada tantangan lagi. Orang-orang mulai bilang, Jujur, kalau kamu kasih motivasi, jangan pernah bawa nama Tuhan ya. Jangan tunjukkan kekristenan kamu. Wah gak bisa. Saya bisa sampai hari ini tuh karena Tuhan. Saya gak bisa kalau gak bawa nama Tuhan. Apa kekuatan saya? Gak ada. Gak ada yang bisa saya andalkan dari diri saya. Hanya Tuhan yang membuat saya bisa berdiri. Jadi pada saat itu saya berdoa, saya bergumul, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Engkau sudah membawa aku sejauh ini. Engkau sudah membawa aku kepada mimpiku. Ya dulu saya tidak pernah dipandang orang ketika saya jadi motivator. Wah orang-orang
foto dong, foto deh kayak artis. Ya, saya sampai bikin buku, 2 buku, Happy Inside, Brilliant Outside sama Inside Strength. Nggak tahu deh masih ada apa enggak di Gramedia. Itu orang-orang tanda tangan, minta tanda tangan. Jadi berbeda kayak artis. Tapi waktu itu pergumulan saya adalah, saya kan harus ceritakan tentang Engkau Tuhan. Kalau saya maju tanpa Engkau saya nggak bisa. Di situ saya bergumul. Tuhan bilang, Jojor, Engkau harus terus memberitakan namaku. Sekarang tinggalkan semua yang sudah Engkau raih. Engkau sudah nikmatin kan? Engkau sudah tahu kan bahwa aku setia. Tinggalkan. Dan akhirnya saya mulai meninggalkan pekerjaan saya, motivasi saya, semua saya tinggalkan. Saya tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tuhan bilang selama ini kan saya gerejanya itu gereja tradisi, karena saya dari suku Batak ya. Jadi saya gereja tradisi, saya tidak terlalu familiar dengan gereja karismatik dan sebagainya. Tuhan bilang dalam hati saya, cari persekutuan. Kamu harus bertumbuh. Kamu harus mengenal aku lebih lagi. Saya mulai cari persekutuan. Saya tanya teman-teman saya, di mana ada persekutuan? Saya segitunya cari loh. Akhirnya namanya Tuhan yang suruh ya, ketemu. Terus Tuhan bilang lagi, cari gereja tempat kamu bertumbuh. Saya mulai lagi, melalui persekutuan itu, akhirnya saya bertemu dengan satu buah gereja. Dan di situ saya ditempa luar biasa. Saya benar-benar belajar bagaimana Tuhan itu ya, hidup yang harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Kita tuh belajar dididik. Aku bilang tuh dulu aku dididik tuh kayak seperti militer, tentara-tentaranya Tuhan gitu. Ini gereja ketat banget. Wah, luar biasa. Itu saya yang biasa di gereja biasa, masuk ke gereja itu, wah, jungkir balik. Berapa kali saya ingin menyerah. Tuhan, ini kayaknya bukan tempat saya. Tapi Tuhan bilang, engkau harus dididik di sini. Sampai nanti saatnya tiba, aku akan membawa engkau lebih lagi. Di situ saya belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya COVID kemarin, gereja kami ini tutup. Saya struggle lagi. Waktu itu saya merasa saya sudah sampai pada tujuan saya, ya kan? Karena di gereja ini saya mulai sering 1 bulan atau 2 bulan sekali itu untuk sharing firman Tuhan gitu. Di sana juga saya melayani sebagai worship leader. Jadi ketika gereja ini tutup, terus mama saya sakit. Aduh, itu luar biasa. Tuhan, ini apa lagi? Itu adalah 2 hal yang paling berharga dalam hidup saya saat itu kan. Gereja tempat saya pelayanan, mama saya sakit. Saya nangis, Tuhan apa yang terjadi? Dan gak lama mama saya meninggal. Saya putus asa. Saya sudah seperti kehilangan semuanya. Tuhan, apa sebenarnya yang sedang ingin engkau kerjakan buatku? Aku sudah tidak ada pelayanan lagi. Waktu itu COVID kan semua harus gereja online ya. Untuk cari gereja lagi pun susah. Mama gak ada. Support system saya gak ada lagi. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya nangis. Saya sujud di kaki Tuhan. Saya diingetin, Jojor sejak awal. Saya sudah panggil kamu. Jangan khawatir. Waktu itu saya sempat terpikir untuk ambil kuliah S2 bidang pendidikan. Karena sekarang saya ngajar anak-anak matematika. Saya mau ngambil jurusan pendidikan di UNJ. Saya udah mau daftar waktu itu. Terus Tuhan ingetin, aku tuh panggil kamu loh. Jangan balik lagi ke sana. Terus maju. Aku akan berikan tempat untuk kamu melayani. Gak usah khawatir. Dan Tuhan suruh saya belajar teologi. Kamu harus belajar lebih lagi.
saya mau pakai kamu lebih lagi. Saya bilang, Tuhan, saya belajar teologi, saya bukan mau jadi pendeta loh Tuhan. Saya bilang gitu kan. Saya punya rencana untuk kamu Jojor. Ingat, bukan rencanamu, tapi rencanaku. Dan saya belajar taat lagi. Seperti saat ini, saya sedang belajar. Saya kembali di tempat lagi Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan mau bawa saya kemana lagi. Tapi saya percaya setiap janjinya. Saya percaya setiap janji dan penyertaan Tuhan. Saya sudah lihat banyak hal terjadi. Perjuangan yang saya alami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan hidup saya. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Thank you. Semangat. Haleluya. Semuanya diberkati. Amin. Saudaraku yang kasih Kristus, kalau seorang kakak Jojor saja yang hidupnya tidak mudah tetapi dia percaya Tuhan setia menyertainya dan dia tetap percaya dari proses kehidupan yang tidak enak dan sampai saat ini dia dipakai oleh Tuhan. Apalagi kita yang diciptakan dengan tubuh yang sempurna. Ada amin. Jadi tidak ada alasan engkau untuk menolak Tuhan masuk dalam hidupmu, menolak untuk Tuhan memproses engkau, menolak untuk Tuhan membereskan hidupmu, menolak untuk Tuhan memproses engkau. Tetapi mari kita belajar seperti Yusuf. Amin. Nikmati prosesnya, biar Tuhan nanti waktunya tetap dia menyertai dan janjinya pasti akan digenapi. Karena dia adalah Allah yang setia. Ada amin? Amin. Saya sangat diberkati kalau lihat dia itu, saya yang tadinya aduh capek gitu, lihat dia saya jadi sehat. Kenapa? Karena kalau udah naik tangga, tahu kan tangga busway, yang naik busway ya kan? Lihat dia naik tangga busway, saya aja udah kaki ini ya kan. Tapi ini Kak Tuhan, dia bilang, saya bisa kalau bukan karena Tuhan. Kalau mau secara pakai logika nggak bisa, tetapi kekuatan supranatural dari Tuhanlah yang membuat luar biasa. Bisa menjalani hidup jalan naik turun naik busway. Ada amin? Apalagi kita yang sempurna. Yuk semakin kuatkan imanmu di dalam Tuhan. Yang terakhir saudaraku. Ya, yang terakhir adalah tolong yang terakhir ya. Inilah intinya. Engkau mau Tuhan setia, engkau mau Tuhan melihat janjinya digenapi dalam hidupnya. Ada amin? Apa? Sama-sama 1, 2, 3 kita baca yang kuning. Percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti seluruh ajaran dan amin. Engkau mau mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Engkau mau melihat kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Mari sama-sama ngapain saudaraku? Percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti seluruh ajaran dan ada amin. Bonusnya luar biasa. Kalau engkau diberkati itu bonus. Amin. Siapa sih di sini nggak ini senang banget ya? Ada nggak yang nggak senang cemberut dapat bonus? Nggak ada kan? Pasti senang dapat bonus, benar nggak Bapak Ibu? Iya betul Andri ya. Luar biasa. Tetapi ini bonusnya. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh penggenapan janji-janji Bapa. Baik kehidupan yang layak di bumi, apa? Yang layak. Amin. Kebahagiaan, sukacita, lalu kesehatan bahkan masa depan. Tuhan sudah sediakan bagi semua orang yang mau menggapainya dengan cara apa? Dengan cara apa? Jadi setia-setialah engkau sampai akhir hidupmu. Amin. Dalam iman kepada Kristus Yesus Sang Maha Kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Semuanya diberkati? Amin. Mari saudaraku yang kasih Kristus. Engkau yang mungkin mulai putus asa. Mulai meragukan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, membangkitkan kembali hidup kita. Haleluya, semakin kita menyala di dalam Tuhan dan terutama kita
terus menjaga kekudusan hidup kita. Kira rasyaka papa redeshi.